Oke, nah ini yang ingin saya ungkapkan bahwa uh, ini sangat penting ya, buku ini hadir sebagai pelengkap dari kajian-kajian yang terdahulu. Nah ini kan maksudnya dia kan Prof. Muim ini kan mau melihat bagaimana representasi itu muncul dari tataran kebahasaan, dari tataran wacana. Misalnya ada teks ya, yang teks berkata ini nasionalis, ini tidak suka orang judi, ini etos kerjanya tinggi, oh ini berhubungan dengan kealaman atau ke supernatural, oh ini berhubungan dengan ini, kemudian perilakunya adalah seperti ini, kan seperti itu. Nah ini memotret bagaimana kehidupan orang-orang etnis Tionghoa yang ada di di Indonesia yang begitu plural ya dan beragam. Teks ini memang ada yang ditulis oleh orang peranakan Tionghoa dan ada orang yang ditulis oleh pribumi. Ya, itu beberapa teks ini kan begitu ya. Seperti Miss Lu itu kan Ratna Indraswari Ibrahim ya kalau tidak salah ya, itu pribumi ya, bukan etnis Tionghoa ya kalau tidak saya salah ya, Mas Pak Sainul, betul. Wisnu itu Naning, Pak. Naning Iya. yang Indras Yang yang pecinan Kota Malang yang Indra. Pimpinan Kota Malang ya, saya Iya. udah baca itu yang Naning, saya malah pernah nulis Naning juga diterbit di jurnal Kandai. Malah lali saking pikirannya saking macam-macam. Itu ya. Jadi ada yang ditulis memang oleh orang itu dan ada yang orang etnis. Nah, ini yang menjadi menarik, mengapa orang-orang non Tionghoa itu juga melakukan itu. Nah, ini lain persoalan, Tapi teman-teman bisa melacak itu lagi. Nah, dalam buku ini memang bisa sebagai melihatnya seperti ini. Dalam arti kehidupan masyarakat Tionghoa itu seperti ini. Tidak apa-apa, ini memang kajian yang terjebak pada positivistik, bukan hal yang salah. Banyak saya pun dalam beberapa jurnal saya juga masih menggunakan hal yang sama, yaitu kajian positivistik gitu ya. Nah, ini yang sumbangan yang sangat penting di situ, bagaimana gambaran orang Tionghoa itu ternyata tidak bisa juga kita mengukuhkan stereotip, bisa juga ini melawan bentuk stereotip. Ada juga persoalan bagaimana cara mereka bertahan hidup ya di antara ini tetap mempertahankan ketionghoaannya, tetapi di satu sisi dia dihadapkan pada lokalitas. Dan di sisi lain kalau di dalam karya-karyanya yang bermigrasi, yang berdiaspora kembali ke Cina atau WAI biasanya orang menyebutnya seperti itu dia dihadapkan pada modernitas atau globalisasi. Nah, ini tegangan-tegangan yang mereka hadapi saat ini, bagaimana itu dia negosiasikan. Kemudian warisan-warisan masa lampau, warisan stereotip etnis ya. Memang di sini disebutkan orang Tionghoa itu menganggap kebudayaannya lebih tinggi dan sebagainya. Ini bisa saya sinyalir dari kebijakan politik ras yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada masa itu, yang menempatkan dia pada posisi yang diuntungkan juga kan, sebagai kelas kedua kan, kalau pribumi ya kelas ketiga. Nah ini yang terus dilembagakan, ambigu ya posisinya memang. Nah ini yang muncul di dalam, yang disinggung-singgung sedikit oleh buku ini. Nah ini bisa dieksplorasi lagi menjadi yang lebih menarik, topiknya lebih menarik dengan melihat latar belakang pengarangnya. Yang menjadi utama adalah kehidupan etnis setelah setelah tragedi 98. Ini sebenarnya apa tujuan mereka menulis itu? Meskipun ceritanya ya zaman dulu begini terus sekarang begini. Bukan berarti itu representasi masa lalunya, tetapi adalah mengapa masa lalu itu dihadirkan dalam masa sekarang. Cermin apa sebenarnya yang ingin dimunculkan, representasi apa yang ingin dimunculkan, dan mengapa orang pribumi yang merepresentasikan itu, tidak orang etnis Tionghoa. Nah, ini kan yang menjadi persoalan yang perlu dijawab dalam buku ini sebenarnya. Mengapa pribumi yang ingin justru yang merepresentasikan? Apakah ini hanya akan menjadi sebuah pengkokohan stereotip,
ataukah melawan stereotip, ataukah sebuah pembelaan, ya, sebuah pembelaan terhadap apa namanya ketionghoaan itu. Ya, ini. Dan sebenarnya apa sih ketionghoaan itu? Karena di buku ini saya lihat bahwa mereka adalah ketionghoaan itu adalah ras, ya, ras artinya berdasarkan keturunan rasial darah. Tetapi kalau kita melihat karya-karya pengarang sebelumnya itu tidak seperti itu. Ketionghoaan itu adalah tradisi leluhur, ya, Konfusianisme, tradisi leluhur itu yang jadi Nona Olanda sebagai istri Tionghoa, kemudian Bunga Ros dari Cikembang, kemudian Raden Ayu Muria dan sebagainya. Teks-teks yang sebelumnya yang ditulis oleh kaum peranakan itu, kemudian apa namanya itu mereka bisa menjadi Tionghoa, perempuan itu bisa menjadi Tionghoa. Ceritanya Sumirah 1 dan 2 oleh Tio Cibun itu ya itu bisa menjadi Tionghoa kalau apa namanya mereka meluruhkan tradisi apa namanya tradisi yang dia bawa dan kembali menjadi tradisi Tionghoa. Disebut orang Tionghoa kita punya bangsa. Nah ini kan yang menjadi menarik adalah mengapa karya-karya ini masih karya-karyanya siapa namanya Mislu Naneng, kemudian itu masih menggunakan stereotip ras gitu loh. Ini yang perlu apa namanya sumbangan dari buku ini yang apa namanya yang perlu kita eksplorasi lagi. Ini kan menimbulkan pertanyaan ya. Sebenarnya dengan membaca buku ini kita bertanya-tanya mengapa para pengarang sekarang itu tidak melihat fakta-fakta yang seperti itu. Nah ini yang menjadi menarik dan buku ini membukakan kepada kita misalnya apa namanya representasi dari diskusi-diskusi yang di bab simpulan itu apa namanya bisa kita lihat ya. Sebenarnya persoalan-persoalan apa namanya perilaku terhadap stereotip misalnya halaman itu muncul tentang politik pecah belah, kemudian apa namanya kelahiran partai politik dan sebagainya sebagai konteks wacananya sebenarnya. Ini yang perlu kita eksplorasi lebih lanjut dan teman-teman bisa melanjutkan paparan-paparan atau apa namanya semacam apa ya inspirasi-inspirasi lah yang muncul dalam buku ini gitu ya. Jadi ini bisa kita lanjutkan. Oh ternyata masalahnya begitu. Jadi ini belum selesai ya. Jadi memang buku kalau selesai itu ya nggak bagus bukunya tambahan. Jadi justru buku itu apa namanya lebih apa namanya ada pertanyaan-pertanyaan yang memicu dari buku ini yang perlu kita pertanyakan lagi. Ini saya kira seperti itu ya nanti lebih enak kalau kita apa namanya berdiskusi ya berdiskusi dengan apa namanya kita semuanya bisa berbagi pengalaman bareng-bareng nanti. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya.